Monitor untuk PC itu kalau mahal harganya bisa dua alasannya. Yang satu, speknya gaming banget. Yang kedua, speknya grafis banget. Dimana kalau yang grafis itu katanya udah terkalibrasi dari pabriknya. Apakah berarti kalau mau pakai nggak perlu dikalibrasi lagi? Halo, saya Jun. Yang ada di atas meja ini adalah monitor Asus ProArt PA27JCV. Harganya lumayan mahal, dimana kalau kita bandingin secara harga dengan monitor gaming, itu ya speknya kelihatan nggak istimewa gitu ya. Walaupun resolusinya udah 5K, tapi refresh rate-nya hanya 60Hz dan response time-nya tertulis hanya 5 millisecond. Kalau pengen tahu review lengkapnya, cek di sini. Dengan harga yang lebih murah, kita bisa dapat monitor gaming yang udah 4K, yang punya mode 320Hz dan 1 millisecond response time lagi. Kayak contohnya nih, ROG Strix XG27 UCG. Tapi di monitor ProArt ini ada satu hal yang tidak dimiliki sama monitor gaming. Jaminan bahwa akurasi warnanya sudah under 2 delta E dan Kalman Verified, bre. Ada sertifikatnya yang menjamin hal itu. Apakah artinya untuk para pekerja grafis, kamu cukup beli monitor Pro kayak gini, langsung gas pakai aja tanpa perlu dikalibrasi lagi? Kita ulang sedikit tentang kalibrasi. Jadi kalibrasi itu adalah satu proses untuk memastikan bahwa sebuah alat itu bisa menampilkan hasil pengukuran yang sesuai dengan standar. Jadi kalau timbangan saat dikasih beban terus muncul tuh 10 kg, itu harus dipastikan bahwa angka 10 kg yang muncul itu udah tepat. Jadi yang namanya timbangan ini harus dikalibrasi. Tapi kalau timbangan itu kalibrasinya simple karena fungsinya cuma satu aja. Jadi ada satu barang yang namanya adalah dead weight. Ini adalah satu material yang memang sudah dijamin beratnya sesuai. Jadi misalkan ada besi yang memang sudah dijamin beratnya 10 kg. Berarti kalau ditaruh di atas timbangan harus muncul angka 10 kg. Kalau meleset harus diset ulang sampai bisa menampilkan angka yang benar. Monitor juga kurang lebih sama. Bedanya di dalam sebuah monitor parameternya ada banyak sekali. Dan beda dengan timbangan yang fungsinya cuma satu, monitor ini dipakai untuk banyak sekali fungsi yang berbeda yang masing-masing punya standar yang berbeda juga. Contohnya untuk standar akurasi warna. Dari satu hasil pengujian ini aja, dari satu angka delta E yang muncul, ada 4 standar yang mengartikannya berbeda. Ada standar delta E76, delta E94, delta E2000, dan delta E ICTCP. Warna yang dianggap akurat oleh delta E94 belum tentu dianggap akurat oleh delta E ICTCP. Dan ini baru standar tentang akurasi warnanya. Di luar itu ada banyak banget standar lainnya, seperti standar penggunaan color gamut dan standar penggunaan color temperatur. Pekerjaan yang berbeda bisa menggunakan gamut yang berbeda. Contohnya, untuk desain grafis secara general itu banyak yang menggunakan color space sRGB sebagai acuannya. Tapi begitu kita spesifik masuk ke profesional fotografi dan printing, itu banyak yang menggunakan Adobe RGB. Terus begitu kita masuk ke dunia digital cinema, pakainya DCI-P3, bre. Belum lagi color temperatur. Untuk digital media itu biasanya pakai D65 atau 6500 Kelvin. Tapi untuk printing itu pakainya D50 atau 5000 Kelvin. Dan kalau dibikin sebelahan, kita bisa melihat D65 kelihatan putih, tapi yang D50 kelihatan kekuningan. Padahal dua-duanya mewakili putih natural. Termasuk lagi, nyeting brightness monitor itu juga nggak bisa sembarangan. Ada standarnya lagi. Salah satunya adalah standar ISO 3664 yang menyatakan bahwa brightness sebuah monitor harus wajib lebih dari 75 nits dan disarankan lebih dari 100 nits. Dan akhirnya kalau digabungin nih dari banyaknya gamut, terus color temperatur, terus lagi settingan brightness, kita akan bisa dapat banyak sekali kombinasi di mana masing-masing kombinasi nanti bisa dikalibrasi dan munculnya bisa akurat nih under 2 delta E. Tapi beda kombinasi akan menampilkan warna yang berbeda juga. Nah, monitor Pro kayak gini saat dia dibilang under 2 delta E dan Kalman Verified, dia ikutan kombinasi yang mana? Saat kita bilang sebuah monitor sudah dikalibrasi, itu artinya semua setting parameternya udah dibuat fix untuk bisa menghasilkan warna yang muncul sesuai dengan standar yang dimaksud. Misalnya monitor ini saya kalibrasi dengan setting 6500 Kelvin, gamma 2,2 sama brightness 100 nits. Dan begitu dites udah bener nih under 2 delta E. Tapi itu baru bisa tercapai kalau settingnya sesuai
persis seperti yang udah saya set di monitornya. Begitu ada yang saya rubah, mungkin kontrasnya saya ganti, brightness-nya saya ganti, merah birunya saya ganti, iya udah nggak under 2 delta E lagi. Hasil kalibrasinya langsung bubar bre. Pada monitor Asus ProArt PA27 JCV ini terlihat akurasi warna pada mode sRGB memang benar-benar bagus sekali. Brightness 80 nits udah sesuai dengan ISO 3664. Semua warna udah bener under 2 delta E menurut standar delta E 2000. Dan color temperatur D65 sudah pas di 6500 Kelvin. Tapi sekali lagi, settingnya gak boleh dirubah. Dan karena dari pabriknya menjamin hal itu, berarti mereka harus melakukan sesuatu untuk menghalangi orang merubah settingnya. Jadi akhirnya kalau kamu cek di monitor ini, pada mode sRGB, hampir semua parameternya dikunci, gak bisa diganti. Tapi apakah semua mode preset di monitor ini diperlakukan dengan sama? Ternyata enggak bre, mode lain nggak dikunci dong, bisa diganti manual. Kita lihat contohnya. Pada mode DCI P3, semua settingnya tidak dikunci dan bisa dirubah. Bahkan kalau kita cek nih ya, color temperaturnya di situ tidak menggunakan 6500 Kelvin tapi pakainya P3 Cinema. Udah gitu gamanya juga bukan 2,2 tapi pakainya 2,6. Jadi saat kamu ganti dari sRGB ke DCI P3, warnanya akan kelihatan beda banget. Tapi jangan salah, bisa aja dua-duanya sama-sama akurat under 2 delta E, tapi berdasarkan standar yang berbeda. Cuma permasalahannya, pada mode DCI P3, parameternya nggak dikunci. Jadi mungkin sampai sini udah ada yang bisa membayangkan, udah ada yang tahu jawabannya, kira-kira monitor Pro perlu dikalibrasi ulang atau enggak. Buat yang belum tahu, kita lanjutin sedikit lagi. Dengan tadi, pada mode selain sRGB, parameternya bisa dirubah, itu artinya nggak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada orang yang mengutak-atik settingnya. Jadi di saat kita dapat monitornya, terus kita lihat sRGB di lock, ya kita bisa dengan aman mengatakan bahwa berarti ini kalibrasinya benar. Tapi untuk mode yang lain, belum tentu bre. Karena tadi parameternya bisa dirubah. Dan kita nggak tahu apakah settingnya benar-benar sama di semua monitor, udah di set kayak gitu dari pabriknya, atau ada yang ngerubah di tengah jalan. Jadi kalau kamu adalah seorang pekerja grafis yang bikin film dan butuh menggunakan monitor ini di mode DCI P3, ya idealnya harus dikalibrasi dulu bre. Pertama tadi karena settingnya bisa aja tidak standar, udah dirubah sama orang. Yang kedua, bahkan untuk dunia yang menggunakan DCI P3 bisa punya standar yang berbeda lagi. Untuk theatrical standarnya 6300 Kelvin. Untuk film yang akan ditayangkan lewat monitor atau proyektor P3 pakainya 6000 Kelvin. Tapi untuk konten HDR pakainya 6500 Kelvin dan seterusnya. Jadi bahkan untuk kebutuhan sinema aja bisa punya substandard yang berbeda-beda. Dan itulah jawabannya. Bahwa kalau kamu menggunakan monitor Pro sekalipun yang harganya semahal apapun, tetap perlu dikalibrasi ulang kalau memang akurasi warna adalah yang kamu butuhkan. Karena setiap pekerjaan spesifik akan punya standar yang spesifik juga. Dan kalau memang kamu bekerja profesional di sana, kamu harus tahu tentang hal itu. Bahkan tadi, brightness itu kan diatur tuh angkanya berapa. Itu ada hubungannya dengan ambient lighting. Jadi kalau kamu udah kalibrasi di dalam ruang kerja kamu dan katakanlah ketemu 80 nits, itu adalah angka yang pas ya di mata. Begitu monitornya kamu pindah outdoor dan kamu harus kerja di sana, nggak berlaku lagi tuh. Harus dikalibrasi ulang dan bukan lagi pakai 80 nits karena akan terlalu gelap kalau dipakai outdoor. Nah, sekarang pertanyaan untuk video selanjutnya. Ini udah pernah saya tanyain di video yang lain, tapi waktu itu jawabannya masih banyak yang kurang tepat ya. Tapi sekarang penjelasannya udah semakin detail. Jadi harusnya jawabannya bisa lebih tepat lagi. Setiap kali saya mereview monitor, itu biasanya saya ninggalin ICC profile yang saya taruh di deskripsi. Nah, dengan informasi yang sudah saya dapat ini, kira-kira boleh nggak ICC profile tadi dipakai sama semua orang? Kita ketemu lagi di video selanjutnya.